Shalom, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu perikop dari kitab Mazmur bab 121. Judulnya Tuhan Penjaga Israel. Kita akan baca bersama-sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu teman-teman terkasih, ayat 7 katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Minggu lalu saya pelayanan di Palembang. Saya jadi fasilitator di Camp Waberkat di Palembang sana. Cuma sendirian, saya dari Bandung. Saya berangkat sendiri, pulang sendiri. Dan mungkin saya sudah pernah cerita ya bahwa saya ini sebetulnya takut terbang. Apalagi kalau terbang di tengah cuaca buruk. Ketika hari Minggu sore saya pulang dari Palembang, cuacanya cerah, bagus, dan sepanjang penerbangan pesawatnya pun berjalan dengan mulus dan saya happy, saya senang. Di sepanjang perjalanan saya baca buku, saya bersantai. Tapi tiba-tiba 30 menit sebelum waktu kedatangan, tiba-tiba lampu tanda kenakan sabuk pengaman itu dinyalakan. Dan suara pilot terdengar, katanya, "Bapak Ibu sekalian harap kembali ke tempat duduk, kenakan sabuk pengaman karena kita akan melewati cuaca buruk." Wah, saya mulai takut, aduh ini cuaca buruk, bisa gak ya kita mendarat? Apakah nanti dialihkan ke Jakarta atau bagaimana? Dan betul saja tiba-tiba cuaca buruk dan pesawat itu mulai berguncang-guncang, mulai anjlok sedikit, berguncang. Wah, pokoknya cuaca sangat buruk di tengah badai, di tengah petir. Dan saya seperti biasa saya mulai doa ya, saya doa rosario, Bapa kami salam Maria. Tetapi di tengah doa itu tiba-tiba Tuhan bilang, aku akan angkat ketakutanmu. Dan memang betul, walaupun pesawat itu guncang-guncang terus selama 30 menit, saat itu saya tidak takut. Saya tetap doa, tapi saya doa dengan tenang, saya nggak takut walaupun terguncang-guncang. Dan akhirnya setelah 30 menit di atas kota Bandung langit cerah dan kami bisa mendarat dengan selamat. Ya mungkin Bapak Ibu juga ingat minggu sore kemarin kabarnya hujan deras di Bandung sebelum pesawat kami mendarat. Tetapi puji Tuhan hujannya sudah berhenti ketika pesawat kami tiba di Bandung. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendarat, Tuhan ingatkan saya. Tuhan katakan, jangan khawatir, aku akan selalu menjagamu, aku akan selalu menyertaimu. Dan tiba-tiba saya juga diingatkan Tuhan bahwa saya sering terbang dalam cuaca buruk, tapi Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Waktu kami ke Hokkaido liburan sekeluarga, pesawat terbang di tengah badai salju dan dia harus mendarat di tengah angin yang begitu kencang, pesawatnya oleng ke kiri ke kanan. Tetapi saat itu ada papa saya, ada mama saya, ada adik saya, kami pergi sekeluarga berempat, ya cuma tidak ada suami saya. Tetapi itu membuat saya tenang, saya takut, tapi saya tenang karena ada keluarga saya di situ. Ketika pernah
kami juga terbang dalam cuaca buruk. Saya ingat waktu itu saya duduk di sebelah papa saya, dan dia yang pegang tangan saya. Dia bilang, udah gak apa-apa, tuh lihat awannya udah mau hilang, sebentar lagi cuaca akan cerah. Dan saya jadi tenang. Kalau saya pergi sendirian, biasanya cuacanya selalu bagus. Belum pernah saya pergi sendirian tapi cuacanya buruk. Tetapi kemarin saya pergi sendirian dan cuacanya buruk, tetapi Tuhan angkat ketakutan saya. Maka ketika pesawat mendarat itu saya nangis. Saya teringat janji Tuhan seperti dalam lagu ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Itu janji Tuhan. Dia akan selalu menyertai walaupun langit mendung, walaupun langit hujan. Tapi Dia akan selalu menyertai dengan berbagai cara. Saya ditemani, atau Dia angkat ketakutan saya, atau dengan cara-cara lain yang tidak terbayangkan. Maka ketika mendarat itu saya menangis. Saya begitu merasakan bahwa Tuhan menyertai. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Ya mungkin orang di sebelah saya merasa ibu ini pasti ketakutan sekali sampai menangis. Tapi sebetulnya saya menangis karena saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyelamatkan saya. Bapak Ibu sekalian, saat ini dunia dan orang-orang sekitar kita dan bahkan mungkin kita dihebohkan dengan wabah virus corona yang memang sudah merenggut nyawa begitu banyak orang. Ini bukan penyakit kecil, ini wabah global terjadi di berbagai negara. Tetapi kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih besar. Dan Tuhan punya cara untuk menolong setiap dari kita. Mungkin kalau di negara Singapura peralatan medisnya lengkap, orang percaya bahwa dokter di sana bisa mengurus dan merawat pasien corona dengan baik. Bahkan ada teman saya yang sengaja mau tinggal di Singapura selama wabah ini supaya terjamin kesehatannya katanya. Itu cara Tuhan menolong mereka. Tetapi kita di Indonesia yang mungkin kita nggak pede, aduh nanti dokternya bisa nggak ya ngerawat kita, bisa nggak ya mereka mendeteksi. Tapi kita percaya Tuhan juga punya cara lain menolong kita di Indonesia ini, dengan antibodi yang kuat mungkin, atau dengan cara-cara lain. Tuhan punya cara yang unik untuk setiap kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang penting kita tetap berserah, kita tetap berpegang padanya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena mujizat Tuhan sungguh ada bagi kita yang percaya kepadanya. Di masa-masa sulit ini justru kita harus lebih lagi berdoa, kita lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ingin ajak kita menyanyikan lagu ini sebagai doa kita, bahwa Tuhan sungguh ada. Dia tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, atau seperti dalam kitab Mazmur tadi dikatakan, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Dia tidak menjanjikan hari akan selalu siang, hari akan selalu malam. Tetapi apapun yang terjadi, baik itu siang, malam, penyakit, saat sehat, saat senang, atau saat sedih, Tuhan berjanji akan menyertai. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan
katakan bersama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita imani sungguh bahwa mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menyertai, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tapi Engkau selalu menjaga kami. Kami boleh bersuka cita, kami boleh tenang di dalam naungan tangan-Mu, karena kami tahu Engkau yang Maha Kuasa selalu menjagai kami. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan atau yang bisa mencengkeram kami, karena Engkau menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan diri kami, keluarga kami, kesehatan kami ke dalam penyertaan tangan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu, kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.